Kalau sudah bisa menerima dengan baik, nanti akan meningkat menuju ridho. Kalau kita ridho, kita rela dengan apa yang dibagi oleh Allah pada kita, maka kita akan diridhoi. Kalau di dalam ayat Al-Quran disebut rodiyatam maradiyah. Nah, kalau kita sudah ridho, Allah juga meridhoi kita. Insya Allah kita itu akan menjadi hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan ke surganya. Karena tamak itulah orang tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Allah. Nggih percaya pada Allah tapi tidak wungkul, tidak tebal, tidak mendalam. Astagfirullah. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa memulai pengajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nggih, mari kita baca doa ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Nih, pada malam hari ini kita sampai pada hikmah yang ke-72. Al-hikmatu as-saniyatu was-sab'un, hikmah ke-72. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta fihi tami'un. Engkau merdeka dari sesuatu yang engkau telah berputus total darinya, dan engkau hamba terhadap sesuatu yang engkau tamak padanya. Kalau mengingat hikmah yang ke-70, 71 niku masih serupa. Ini tentang tamak. Orang tamak itu kan disebabkan tidak yakin pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Orang tamak itu juga karena tidak qanaah. Padahal yang namanya qanaah, percaya sepenuhnya pada Allah itu adalah syarat dari seseorang yang ingin mendekatkan diri pada Allah. Sebagaimana kalau kita ingin dekat pada seseorang, orang itu pasti kita percaya. Masa enggak percaya kok bisa mendekat? Kalau kita enggak percaya pada orang ya biasanya malah kita jauhi, bukan kita. Oleh karena itu mirip ya, situasi tersebut, suasana tersebut, kalau kita itu ingin mendekatkan diri pada Allah, ya harus percaya pada Allah. Pak, saya percaya pada Allah lumpunan. Sudah saya itu percaya pada Allah. Kalau percaya pada Allah itu biasanya orangnya syukur, orangnya qanaah. Kelanjutannya seseorang yang percaya kepada Allah itu qanaah. Yang penting ikhtiar sekeras-kerasnya, maka apa hasilnya itu disyukuri. Hasilnya kemudian diterima dengan baik. Kalau sudah bisa menerima dengan baik, nanti akan meningkat menuju ridho. Kalau kita ridho, kita rela dengan apa yang dibagi oleh Allah pada kita, maka kita akan diridhoi. Kalau di dalam ayat Al-Quran disebut rodiyatam maradiyah. Nah, kalau kita sudah ridho, Allah juga meridhoi kita. Insya Allah kita itu akan menjadi hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan ke surganya. Nah, mengapa hal ini penting? Mengapa sih pembahasan seperti ini penting?
Ini ada dalam satu hadis disebutkan an Ka'b bin Malik radhiyallahu an. Dari Ka'ab bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Ka'ab bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Akhrajahu Tirmidzi, niki nomornya, wa Ahmad, niki nomornya kalau mau ngecek. Niki pun cetha nggih, mboten usah dijelasaken nggih. Jadi yang namanya tamak itu merusak agama. Saat itu kalau dibandingkan dengan serigala, serigalanya lapar ditaruh di tengah-tengah kambing. Biasanya kalau serigala lapar itu kan makan kambing, kambingnya juga kalah kan sama serigala. Nah, begitu juga dengan rasa tamak. Orang yang tamak itu akan merusak agamanya, bahkan lebih rusak kalau diandaikan dengan serigala merusak kambing-kambing itu. Karena tamak itulah orang tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Allah. Nggih percaya pada Allah tapi tidak wungkul, tidak tebal, tidak mendalam. Karena tamak pula orang itu mau menjual harga dirinya. Karena tamak pula orang itu menjilat. Karena rasa tamak pula orang itu kemudian mau menipu, mau membohongi. Itu tamak. Nah, ketamaan atau keinginan yang terlalu besar yang disebabkan rasa cinta kepada dunia. Contoh ya Bapak Ibu, kalau ada orang jatuh cinta, maka dia itu mau melakukan segalanya untuk yang dicintai. Orang yang tamak terhadap harta, maka orang itu akan melakukan segalanya untuk harta itu. Wayai orang ini kalau zaman dulu zaman sekarang ini pun biasa. Jadi kalau orang dulu itu kan kalau malam istirahat Bapak Ibu. Nah, sekarang itu ada orang jam 1, jam 2, jam 3 itu masih kerja. Ini zaman dulu Kalau zaman sekarang kan punya alasan. Iya, tapi kan kalau pagi istirahat. Kalau zaman dulu belum ada listrik apalagi orang itu ya kerja siang. Malam itu biasanya perampok, pencuri, maling kan begitu. Ya, artinya yang ingin disampaikan adalah bahwasannya kalau orang itu terlalu cinta pada sesuatu termasuk harta, maka dia mau melakukan segalanya. Begitu juga kalau orang terlalu mencintai jabatan, maka dia akan mau melakukan segalanya untuk jabatan itu. Maka bagaimana seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan dekat kalau dia itu masih melanggar perintah-perintah Allah yang sedemikian banyaknya. Nah, kalau cinta itu kepada Allah, maka dia mau melakukan segalanya untuk Allah. Malam-malam bangun, zikir, sholat. Waktunya ada sepak bola karena lebih cinta kepada Allah dari sepak bola. Masih tetap bela nih ngajinya, umpamanya begitu. Kan bisa ngomong gini, kan sepak bola nanti ada rekamannya, tinggal ditonton habis ngaji, umpamanya seperti itu. Nah, wong cinta kepada Allah kok ditanya paham artinya Bismillahirrahmanirrahim. Wah, napa nggih Pak? Biyen kula pernah iling, pernah belajar, sekarang lali. Lah katanya cinta, padahal Al-Qur'an itu adalah surat
dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu dikatakan cinta kalau dapat surat langsung dibaca. Kalau WA grup aja jarang-jarang dibaca, tapi kalau yang WA itu adalah yang dicintainya segera dibaca. Kalau nggak dikirim-kirim saja, ngirim dalam gerutu. Tapi sekarang ada yang lucu Pak, ada Gojek khusus untuk mengingatkan orang yang nggak WA WA. Nah, begitu juga kalau kita itu cinta pada Allah, mestinya kita senang untuk berzikir, kita senang untuk mengaji, karena itu semua adalah surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niki hadisnya, niki Al-Qur'annya. Niki sebetulnya ada di ayat sesungguhnya cintanya pada harta itu benar-benar berlebihan. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari rahimakumullah, tembung tembung bahwasannya orang itu bisa cinta pada harta, bahkan cintanya kepada harta itu sangat berlebihan, itu juga ada di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Adiyat. Adiyat ayat 8 ini. Nah, ayat 8 ini kalau kita baca, sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan, kan masih muncul pertanyaan. Muncul pertanyaan apa? Cintanya itu cinta siapa sih gitu. Oleh karenanya saya kutipkan semua di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha. Yang memercikkan bunga api dengan entakan kakinya. Fal mughirati subha, yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa asaurna bihi naqa'a, sehingga menerbangkan debu. Fa wasadna bihi jama'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Jadi ayat 1 sampai 5 ini baru Allah bersumpah. Kemudian sungguh manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas hal itu atau keingkarannya. Jadi Bapak Ibu, manusia itu kalau ingkar sebetulnya tahu. Sama seperti kita umpamanya, kalau punya kejelekan, kita itu juga tahu toh Bapak Ibu. Yang perlu kita dandani di dalam diri kita, kita itu juga ngertos toh nggih. Tahu. Wah, aku kurang khusyuk, aku kurang sregep, aku kurang neriman, aku kurang syukur. Napa malih? Aku kurang cinta pada Allah. Aku kurang wedi, kurang takut kepada Allah. Aku kurang percaya pada Allah. Aku kurang tawakal pada Allah. Niku kroso sebetulnya setiap orang. Nah, manusia itu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cinta manusia pada harta benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah manusia mengetahui apa yang akan dialaminya apabila dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur? Maksudnya kiamat nih. Wa husila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar maha teliti terhadap keadaan mereka. Nggih, memang manusia niku seperti itu. Ingkar, kebanyakan ingkar, kebanyakan juga seneng pada harta.
Nah, ini juga disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala lau anna libni adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan walayyamla afahu illa turab wa yatubullahu ala man taba. Sesungguhnya seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya ia sangat ingin mempunyai dua lembah. Dan tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Oke. Tadi hadis yang atas tentang serigala makan domba. Orang-orang yang tamak seperti itu. Kemudian Quran surat Al-Adiyat menyebutkan manusia itu sangat ingkar dan sangat cinta pada harta. Di sini hadis menyebutkan bahwa manusia itu kalau punya satu lembah emas, dia itu pingin yang lain. Pinginnya itu terus, kalau dituruti sampai-sampai dia itu mati. Maksudnya gitu. Dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah, itu maksudnya kalau sudah meninggal. Niku manusia pada umumnya. Oleh karenanya kebanyakan manusia itu, Bapak Ibu kalau ditanyakan secara sederhana, kebanyakan manusia itu dekat pada Allah napa jauh? Kebanyakan manusia itu bersyukur atau ingkar? Kebanyakan manusia itu seneng duit napa mboten seneng duit? Nangge kan berarti kebanyakan manusia itu dekat dengan Allah atau jauh dengan Allah. Nah, kebanyakan manusia, oleh karenanya kita hendaknya mari bersama-sama untuk ini, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintalah kepada Allah. Kan pun dijanjikan sama Allah. Napa janjinya? Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mulailah segalanya, apapun aktivitas kita itu adalah karena taat kepada Allah. Bukan karena senang kepada dunia, bukan senang karena uang, bukan. Tapi itu semua perintah Allah. Sholat duha itu karena Allah melalui Rasulullah mensunnahkan kita sholat duha, bukan karena butuh uangnya gitu. Berarti kalau sudah punya uang gitu tetap sholat duha. Ngoten Bapak Ibu. Wiritan membaca Asmaul Husna. Sodako walaupun tidak terasa kok nggak kerasa dibalas 10 kali lipat ya. Nggih tetap sodako. Karena berangkatnya kita sodako itu karena lillahi ta'ala, karena perintah Allah lah, itu namanya bertakwa. Kita bekerja keras karena Allah memerintahkan kita bekerja keras, bukan karena ingin menumpuk harta benda. Kita bisnis, kita pakai strategi pemasaran yang baik, yang simpati. Itu karena perintah Allah, karena Allah itu memerintahkan kalau orang bekerja gunakan juga akal pikiran kita dan seterusnya. Semua berangkatnya karena perintah Allah, karena cinta Allah, bukan karena harta, benda, pangkat, jabatan, wanita maupun pria perkasa. Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah. Berikutnya ada hadis lagi. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qalbu syaikhu syabun ala hubbis nataini tulil hayati wa kasratil mal. Hati orang yang tua renta senantiasa muda dalam mencintai dua perkara, hidup yang panjang dan cinta terhadap harta. Jadi kenyataan manusia dari dulu sampai sekarang, termasuk pada zaman Rasulullah, manusia itu walaupun sudah tua renta seperti ini, tapi tetap senantiasa terasa muda untuk mencintai dua perkara, yaitu mencintai hidup yang panjang dan cinta terhadap harta. Pun toh, wong niku umure 100 tahun mawon, nek sehat lho nggih. Niku nggih pingin
Sesuk sik menangi ulang tahun 101. Nggih to? Wong nomor 101 nggih pingine tetep jadi 100. Duite nek iso nggih tambah terus. Nah niki cinta terhadap harta. Oke. Niku memang manusia seperti itu. Nah, itu ujian kita, Bapak Ibu. Ujian untuk kita itu kan syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah Rasulullah. Karena kita itu bertuhankan Allah, Muhammad Rasulullah. Ya kalau ada aturan-aturan Allah, maka kita turut taat. Nah, kalau taat nanti kita akan dicukupi oleh Allah. Ketaatan itu kan sama dengan ketakwaan. Ya, ini saya tambahkan lagi alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Sekali-kali tidak. Jangan melakukan itu, jangan mengumpul berbangga-banggaan mengumpulkan harta. Kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu tidak akan melakukannya. Pasti kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Nggih, niki pun berapa hadis, ada 2 surat ayat Al-Qur'an saya cantumkan ke sini. Niki masih tambah. Tambah pentingnya pembahasan hikmah ini. Pembahasan tentang apa? Jangan tamak dan qanaah. Jangan diperbudak oleh harta, jangan diperbudak oleh jabatan, jangan diperbudak oleh manusia, jangan diperbudak oleh makhluk. Relalah menjadi budak Khalik, yaitu budak pencipta kita. Jangan rela diperbudak makhluk, apapun bentuk makhluk itu. Tapi ridholah kalau kita menjadi budak dari pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki karena sangat pentingnya yang namanya qanaah niki disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal ghina an kasratil arati walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan bukanlah karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Duitnya 10.000 tapi seneng pas nggunake, dengan uangnya 10 juta tapi pas nggunake dengan bersungut-sungut. Nggih apik 10 juta dengan seneng Pak, mesti ngoten kan jawabannya. Lah monggo, maka yang diatur terlebih dahulu itu adalah jiwanya. Karena jiwa itu kalau kita atur berapapun uang kita itu bisa dengan gembira. Dapat rezeki 1 juta alhamdulillah, 10 juta alhamdulillah, 100 juta alhamdulillah, 1 miliar alhamdulillah. Tapi kalau hatinya atau jiwanya itu belum dikelola, belum dipelajari, belum jadi, oleh 10 juta ya ngeluh, apa maneh 5 juta. 1 miliar mawon mengeluh kok. Niku kalau jiwanya belum jadi. Nah, kita kembali pada hikmah al-hikam tadi. Nah, ini dijelaskan oleh Asy-Syarqawi. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Asy-Syarqawi berkata, anta hurrun mimma anta anhu ayisud. Kalau dalam kurung seperti ini berarti ini yang hikmah yang dari Syekh Ibnu Athaillah nggih Bapak Ibu. Nah, nanti penjelasannya yang di luar ngeten iki. Lah niki penjelasannya. Anta hurrun, engkau merdeka dari sesuatu yang engkau telah berputus total darinya. Kalau kita memutuskan hubungan, ya sudah, kita merdeka. Kita punya sepatu
harga 2 juta. Apa Mas mereke ranking 2 juta Mas? Eh? Jordan. Heeh. Gitu. Kalau naruh di luar situ kan ragu-ragu Bapak Ibu. Saat kita ragu-ragu dengan karena kita punya sepatu yang bagus itu, maka kita seakan-akan diperbudak oleh sepatu. Ingat aja dengan sepatu. Nah, tapi kalau orang itu jiwanya sudah jadi, sepatunya apa saja, ya sudah, tidak teringat-ingat yang kemudian membatasi kita. Ai min kulli ma anta ayisun minhu, yaitu dari segala sesuatu yang engkau telah berputus total darinya. Wa abdun, dan engkau adalah lima anta fi tomiun, hamba terhadap sesuatu yang engkau tamak padanya. Ai min kulli ma anta tomiun fihi, yaitu terhadap segala sesuatu yang engkau tamak atau berkeinginan besar terhadapnya. Jadi ada orang-orang kaya-kaya niku Bapak Ibu. Jane nggih mun sugih lho Bapak Ibu. Wong belinya aja iPhone. Belinya iPhone, iPhone yang kelas terakhir. Kalau iPhone baru, nuwun sewu, mereka rela antri berderet-deret Bapak Ibu. Padahal wong sugih-sugih lho wong tukune iPhone. Nah, itu kok gelem sampai antri panjangnya sekilo atau apa gitu, sampai berdiri berpanas-panas. Orang beli tiket konser, tiket bal-balan atau apa. Apalagi kalau yang konser idolanya, wah niku diburu tiketnya. Nah, pemburuan keinginan-keinginan itu bentuk contoh-contoh dari perbudakan. Kita itu diperbudak. Bukan budak dalam pengertian asli budak zaman dulu niku sanes. Kita itu diikat, budak niku kan terikat. Nah, kita itu terikat dengan hal-hal tersebut. Bapak, saya itu terikat hati saya kepada masjid. Yang memperbudak jenengan itu harusnya ikatannya bukan ke masjid, ikatannya kepada Allah. Karena Allah perintah kita ke masjid, maka kita ke masjid. Nah, itu ikatannya adalah Allah. Karena Allah perintah kita ke masjid. Nonton Bapak Ibu. Jadi kita hanya diperbudak oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Bebas nanti kita itu jadi orang bebas. Tidak gentar menerima kritik, tidak juga berbesar kepala saat dipuji. Dihina pun tidak kemudian putus asa maupun tidak tumbang. Niku karena apa? Karena yang nilai saya itu yang penting Allah Ta'ala. Karena itu. Pak, berarti kalau pakai baju yang sobek-sobek aja kan yang penting hatinya. Allah juga perintah loh kita itu menyesuaikan dengan keadaan sekeliling kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku pakainya batik, napa pakai seperti orang-orang yang ada di Arab sana, kan pakainya seperti itu bajunya. Nah, kita. Karena Rasulullah itu berada di tempat yang memang biasanya seperti itu kalau nyandang. Ya sama dengan kita gitu. Nah, kalau kita umpamanya pakai baju yang sobek-sobek, malah ben dikira wong zuhud, nah kan salah. Gitu Bapak Ibu, dikira. Biar dikira orang yang zuhud niku napa? Tidak cinta dunia, hanya cinta apa nggih boten kantuk. Jadi memang yang betul-betul harus kita olah itu jiwa kita, hati kita itu. Bagaimana kita menyikapi semuanya. Ai min kulli ma anta tamiun fihi, yaitu terhadap segala sesuatu yang engkau tamak atau berkeinginan terhadap. Fa'an, ada kata an tadi itu bermakna min. Makna maka kata an bermakna min dari, dan walamun lahu bermakna fihi, dan huruf lam pada lahu bermakna fihi atau di dalamnya.
Wa fi hadza dalilun akhar likubahit tama wa madkhil iyasi minal khalqi. Dalam hal ini terdapat dalil lain atas buruknya sifat tamak dan pujian terhadap berputus total dari makhluk. Jadi sifat tamak itu adalah dicela, sedangkan memutuskan total dengan manusia, dengan makhluk itu dipuji. Nah Pak, kita itu kan punya peran. Peran kita itu sebagai suami, sebagai istri, peran kita sebagai anak, kok berputus total dari yang lain. Nah, kita sebagai suami, baik pada istri itu ku perintah Allah, nopo perintah Pak Presiden. Ini perintah Gusti Allah toh Pak. Kita baik dengan suami itu juga perintah Allah. Anak baik dengan orang tua juga perintah Allah. Jadi ikatannya itu pada Allah, bukan pada masing-masing makhluk, peran kita semuanya itu. Sehingga nanti kalau ada pujian, kita juga tidak besar kepala, karena kita berbuat itu karena Allah. Kalau kita itu dikritik, kita juga bisa menyikapinya dengan baik, karena itu perintah Allah. Kalaupun kita dihina, dan kita juga tidak tumbang, karena semua kita lakukan karena Allah. Wal qanaatu wal qanaati birrizqi maksumi, serta sikap qanaat terhadap rezeki yang telah dibagikan. Jadi yang dipuji itu berputus total dari makhluk dan qanaat terhadap rezeki yang telah dibagikan. Nggih, diinget-inget nggih, rezeki niku diterima Bapak Ibu, tapi kerjanya harus tetap, ikhtiarnya harus tetap maksimal, karena itu perintah Allah. Masa kita itu maunya kerjanya nggak maksimal, malas-malesan, kok kemudian mengatakan, wah saya kan taat pada Allah, masa Allah merintah males, kan boten. Jadi kita rajin, kita giat, nah, itu semuanya juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bayanuhu anna tama'a fi syai'i ubudiyatun. Dan penjelasannya adalah bahwa tamak terhadap sesuatu itu merupakan bentuk perhambaan. Kama annal ya'sa minasy hurriyatun minhu. Sebagaimana berputus total dari sesuatu itu adalah merdeka darinya. Li annahu yadullu ala faraghil qalbi minhu wa ghinahu anhu. Karena itu menunjukkan kosongnya hati darinya dan kecukupannya terhadapnya. Fattami'u 'abdun wal ya'isu khurrun. Maka orang yang tamak adalah hamba, dan orang yang berputus total adalah orang yang merdeka. Walidzalika qila al-'abdu khurrun ma qana wal khurru 'abdun ma tami. Dan karena itu dikatakan seorang hamba menjadi merdeka selama ia merasa cukup, dan seorang merdeka menjadi hamba selama ia tamak. Wal qanaatu hiya sukun 'inda 'adamil ma'luf. Dan qanaah adalah ketenangan hati ketika kehilangan sesuatu yang biasa dimiliki. Wahia awwalu zuhdi, dan ia adalah permulaan zuhud. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah. Ini ada sebuah doa. Doa terkait agar kita itu punya hati yang puas, tidak hati yang terus ngerangsang. Ngerangsang niku basa Jawa, bahasa Arab tamak. Bahasa Indonesianya apa? Tamak juga ya. Tamak. Niki doanya, monggo kita hafalkan bersama-sama. An Abi Hurairah taqala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal arba, min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yahsa, wa min nafsin la tasba, wa min du'ain la yusma. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
kepadamu dari 4 perkara, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah putus, tidak pernah puas, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak didengar. Kapan waktunya membaca doa ini? Sekalian dikumpulkan menjadi satu dengan doa kita habis sholat, saya. Kita doa baca. Ada juga yang doanya langsung dipotong dari sini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Nggih, niki sudah selesai, wallahu alam. Nanti saya kirim PDF-nya nek purun ngapalaken. Nggih. Jadi Bapak Ibu, banyak kisah, banyak cerita orang-orang yang mempunyai sifat qanaah. Karena punya sifat qanaah niku biasanya tambah suwe, bukan tidak tambah miskin, tapi tambah lama akan bertambah kaya. Banyaknya begitu. Salah satunya itu dikisahkan pada sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niku kan kaya. Awalnya hijrah ke Madinah niku apa-apa kan ditinggal di Madinah. Tanahnya, rumahnya nggak mungkin dibawa. Wong niku hijrahnya juga harus diam-diam. Lah, karena dia rajin, beliau itu rajin dagang, kemudian menjadi kaya. Saat kaya, beliau niku merasa bahwasanya kekayaannya sudah cukup. Cukup niku kan qanaah, Pak. Nah, karena beliau sudah merasa cukup, itu sampai-sampai beliau itu beli kurma yang busuk agar tidak nambah labanya lagi banyak-banyak. Karena kalau nambah laba banyak, dia tambah kaya kan. Beliau pun merasa cukup. Tapi ternyata Bapak Ibu, pada saat itu ada satu daerah yang kena penyakit. Yang penyakit itu bisa disembuhkan dengan kurma yang busuk. Akhirnya malah dibeli mahal kurma itu. Ini contoh orang yang qanaah. Salah satu. Qanaah beneran dong. Bukan qanaah yang modus. Qanaah yang modus niku napa? Aku tak qanaah ben kaya Abdurrahman bin Auf tadi. Sanes, sekali lagi kalau ngapa-ngapain saya tak qanaah. Mengapa qanaah? Perintah Allah. Allah niku maha bertanggung jawab. Allah niku maha bertanggung jawab. Artinya kita itu yang penting turut pada perintah Allah. Perintah Allah itu tidak hanya sholat. Kerja juga perintah Allah. Sergap juga perintah Allah. Rajin juga perintah Allah. Simpatik, empatik, dan seterusnya itu perintah Allah. Nah itu kita lakukan, maka Allah maha bertanggung jawab atas semuanya itu. Nggih. Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, cukup riyen nggih malam hari ini. Nanti ditambah tanya jawab kalau ada. Mari kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wal dhair waj'alna wa iyyahum minal ladzina qalu rabbuna Allah
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.